Oke, jadi kali ini gua mau ngebahas nilai rapor gua karena kemarin baru aja dibagiin rapor. Nah, jadi mungkin lu udah lihat di sini nih di bagian bawah OBS ini ada tulisan naik ke kelas 11 ya. Jadi kita bakal ngebahas satu-satu mata pelajarannya, apa sih POV dari gua tiap mata pelajaran gitu ya. POV-nya kayak gimana gitu ya. Oke, jadi kita mulai dari yang pertama yaitu pendidikan agama dan budi pekerti. Ya, ini sebenarnya gimana ya gue bilang ini paling gampang mungkin karena sebelum bulan Maret ya, sebelum bulan Maret gua cuma disuruh buat apa namanya buat nulis rangkuman khotbah eh, ya ini SMK negeri tapi gua minoritas jadi lu tahu sendiri lah ya harap dimengerti gitu ya. Jadi gua cuma disuruh nulis rangkuman khotbah dari gereja tiap minggunya. Itu sebelum bulan Maret. Karena streamingnya itu cuma sampai bulan Maret. Gua nggak tahu kenapa April sampai sekarang tuh udah nggak ada lagi live streaming. Ada tapi kayaknya dikit banget. Kayak cuma diloncat beberapa minggu gitu ya. Dan itu mungkin karena mungkin udah pada divaksin, jadi udah pada bisa ke gerejanya langsung ketimbang nonton live streaming gitu ya. Mungkin begitu. Jadi kayaknya, jadi gue bilang ke guru agamanya kalau live streamnya tuh berhenti sampai bulan Maret. Jadi gue nggak disuruh buat nulis rangkuman lagi gitu ya. Jadi ini bukan salah guanya tapi salah gerejanya. Tapi nggak bisa dibilang salah gereja juga karena mungkin ya udah pada divaksin harusnya udah bisa lah gitu ya secara tatap muka mungkin begitu ya. Jadi gantinya apa? Gantinya adalah gua ke gerejanya bukan buat dengerin khotbahnya tapi disuruh minta nilai. Dan ya gue bingung sih, gue pikir gue harus mengerjakan soal PAT karena ini kan PAT ya. Mungkin gue harus mengerjakan soal PAT tapi pada kenyataannya enggak gitu ya. Gue kaget loh, kayak ya udah kenapa nggak langsung minta nilai aja daripada lu ngerjain PAT, ngerjain soal PAT dan minta dinilai karena itu bakal makan banyak waktu gitu ya. Dan gue kaget dong, hah, minta nilai langsung. Terus gue tanya apakah ada syarat-syaratnya dan katanya enggak. Dan sekolah pun bilangnya minta nilai bukan minta nilai dari ngerjain soal gitu ya. Sekolahnya bilang kalau gue bakal ngerjain soal PAT agama kalau misalkan nilai yang dikasihnya jelek gitu ya. Dan gue nggak tahu ini nilai 87-nya itu hasil dari gerejanya langsung pure murni dari gerejanya atau ini ada campur dari nilai gue ngerangkum khutbah bisa jadi gitu ya. Cuma ya di sini nilai agama gue kelihatannya bagus gitu ya. Terus yang kedua, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PKN gitu ya. 78. Sebenarnya sih kalau mau jujur gua ya, PKN itu kebanyakan gurunya cerita gitu ya. Mendongeng. Tapi katanya mendongengnya itu nyata, kata dia gitu ya. Jadi habis itu cuma dikasih tugas, itu pun tugasnya dari buku buku paket gitu ya. Dan kalau nggak salah gua cuma belum ngerjain satu tugas doang dan itu gua nggak tahu apakah itu dihitung atau enggak gitu ya karena itu tugas yang terakhir sebenarnya. Tapi kenapa bisa 78 alias di bawah 80 itu karena PKN itu merupakan pelajaran pertama di PAT gua dan gua ya ya karena pokoknya dua ini nih agama dan PKN itu merupakan dua pelajaran pertama dalam PAT gua di mana apa ya gue bilang gua tuh belum ada persiapan gitu ya. Gue belum mempersiapkan hari pertama gitu ya karena itu kalau nggak salah hari hari Rabu ya. Terus gua kalau nggak salah gua tuh kan uji coba ya. Kan ada kayak percoba kayak nyoba dulu gitu ya apakah koneksinya udah bagus. Itu hari Jumat sore. Terus Sabtu Minggu Senin Selasa Sabtu Minggu libur, Senin Selasanya katanya PJJ tapi nggak ada aktivitas KBM sama sekali.
Rabu baru disuruh ke sekolah. Jadi PAT-nya di sekolah. Walaupun dengan sistem CBT gitu ya. Itu momen-momen terkampret sih sebenarnya gitu ya. Nah, gue belum ada persiapan buat PKN karena untuk agama sendiri seperti yang dibilang oleh sekolah katanya minta dari gereja nilainya. Jadi PKN gue belum mempersiapkan apapun. Gue kaget ngeliat soalnya gitu ya. Jadi gue ngejawab ya sebisa mungkin dan dapat nilai 78. Ya udahlah gitu ya, gue nggak akan belajar politik gitu ya segala macem. Ya, jadi ya udah gitu ya. Lalu bahasa Indonesia 82. Eh ini mungkin karena tugas-tugasnya juga sebenarnya udah pada gua kerjain dan di grup bahasa Indonesia gua nggak dimasukin ke dalam list remedial, jadi gua nilainya di atas KKM semua, aman. Dan bahasa Indonesia sendiri sebenarnya nggak ada yang spesial nggak ya untuk gua bahas gitu ya. Yang spesial tuh ada di nomor 4 alias mata pelajaran selanjutnya yaitu matematika. 80, 80 pas-pasan. Ada apa gitu ya? Jadi gini, eh sebenarnya gue bingung gitu ya, kenapa SMK matematikanya tuh kayak SMA gitu ya. Gue bingung gitu ya. Apakah gue sebagai anak TKJ yang mungkin kerjaannya ngoprek-ngoprek kabel, ngoprek-ngoprek komputer, hardware segala macem. Apakah gue harus pakai logaritma untuk menjalankan semua itu? Apakah gue buat upgrade RAM ya untuk upgrade RAM laptop gue yang sekarang gue pakai buat recording ini butuh sistem pertidaksamaan gitu ya? Enggak kan? Cuma cuma bongkar pasang doang gitu kan. Tapi kenapa gitu loh? Iya, matematika penting karena semuanya bakal membutuhkan matematika bahkan misalkan lu punya RAM 8 GB dual channel itu berarti 8 bagi 2, 4, 2 kali 4. Emang itu butuh matematika. Tapi itu matematika simple gitu loh. Bukan matematika yang lu RAM 8 GB dual channel terus lu hitungnya pakai logaritma. Nggak mungkin gitu loh. Nggak masuk akal, asli. Heran gua gitu ya. Oke, gue coba cek dulu ini udah record belum? Oh iya, masih record. Oke. Jadi gue bingung gitu loh. Ya, dan ini banyak ceritanya. Ini mungkin agak panjang, cuma gue nggak tahu ya apakah gue bisa meringkasnya gitu ya. Jadi, untuk mendapatkan nilai 80 ini, caranya sangat-sangat membagongkan. Jadi, kita mulai dari sebelum PAT. Jadi sebelum PAT, gue dikasih tugas terakhir yang merupakan tugas kelompok 30 soal. Tapi, karena nggak ada yang mau kelompok dengan gua nggak ngerjain. Sampai di hari pengumpulan, sebelum PAT ya itu ya, gua pun masih belum ngerjain. Nah, gua baru ngerjain ini setelah PAT. Tapi kita bakal masuk ke masa PAT-nya dulu. Pas PAT, saat PAT matematika di hari Selasa ya, di hari Selasa, kalau nggak salah sekarang tanggal 28, 28. Selasa, kayaknya baru Selasa minggu kemarin deh. Ya nggak sih? Sekarang kan hari Selasa juga. Berarti 28 kurang 7, 21. Gue lupa apakah tanggal 21. Tapi ya pokoknya hari Selasa. Pas gue lihat nilai remedialnya, apakah gue di sini ada nilai remedialnya mungkin? Nggak tahu. Coba kita lihat. Oke, nggak ada. Adanya history gacha. Oke, ya. Jadi pokoknya satu kelas itu stres semua. Satu kelas stres ngelihat soal matematika di PAT asli gitu ya. Dan pas ngelihat nilainya, nilai PAT-nya, damn, semuanya di bawah KKM. Lu tahu nilai tertingginya berapa? Nilai tertinggi PAT matematika di kelas gua berapa? 62,5. Iya, tapi menurut gua bukannya kita merupakan siswa yang pemalas, kita memilih SMK untuk menghindari matematika. Jujur aja gitu ya, apalagi TKJ gitu ya. Gua tahu ada yang namanya computing membutuhkan matematika, tapi apakah sekompleks itu? Ya mungkin untuk anak RPL ya, rekayasa perangkat lunak gitu ya, yang suka ngoding, iya, mungkin butuh. Tapi untuk anak TKJ yang mainannya hardware, ya ini hardware bukan software.
Kenapa kita harus kena juga gitu loh? Gue bingung gitu loh. Apakah kita bakal ngoding juga gitu? Enggak kan? Kita mainannya di hardware, kita yang pilih. Tapi guru-guru di situ kayak maksa gitu loh. Gue heran gitu loh. Jadi ya begitulah ya. Jadi nilai tertinggi matematika di kelas gue tuh 62,5. Dan itu sangat normal, mengingat kita merupakan anak TKJ. Yang mana mainannya hardware, kita bukan mainan software sekali lagi gitu ya. Dan kita nggak butuh yang namanya logaritma atau sistem pertidaksamaan dalam dunia kerja TKJ gitu ya. Apakah seorang teknisi IndiHome butuh sistem pertidaksamaan untuk memperbaiki restart modemnya Mas gitu? Enggak kan? Gak mungkin gitu loh. Gua aja tiap hari restart modem gitu loh. Why gitu ya? Harus pakai matematika. Jadi ya begitulah ya. Gua agak gimana gitu ya ngelihat matematika ini kayak kayak paling penting gitu loh, padahal enggak gitu loh. Setidaknya lu hafal perkalian gitu ya, perkalian sampai 10 aja gitu ya, kali 10 atau mungkin kali 20 mungkin kalau lu bisa, udah cukup. Kali bagi itu yang bakal sering kepake gitu ya. Contohnya ya itu RAM 2 kali 8 GB ya, 2 kali 8 berapa, 16 gitu loh. Udah sesimpel itu, nggak mungkin lu pakai logaritma buat ngitung berapa kapasitas RAM, berapa kapasitas SSD atau hard disk gitu, enggak kan. Tolol gitu loh kalau lu pakai kayak gituan. Lu dikasih cara yang mudah, kenapa harus pakai yang sulit gitu loh. Asli gitu ya. Jadi ini gua nge-rage gitu ya, dan kita balik lagi ke topik gitu ya. Jadi ya matematika dikasih 40 soal dengan waktu 1,5 jam. Dimana pas SMP lebih manusiawi 2 jam gitu ya. Bahkan di SD pun gua bisa pinter matematika tuh karena waktunya tuh lumayan gitu, longgar gitu, 2 jam gitu. 1,5 jam, what the fuck bro. Gua kayak gimana gitu ya, 40 soal gitu ya. Mungkin kalau 20 atau 25 oke gitu ya. Tapi ini 40 bro. Ngotak dikit lah kalau ngasih waktu gitu ya. Dan ya, wah, dengan waktu segitu kita kebanyakan sih nilainya tadi yang seperti yang gue bilang, nilai tertinggi itu 62,5 dan nilai rata-ratanya adalah di sekitar 40-an. Gua remedial matematika dapat nilai, bukan remedial, tapi gua nilai PAT matematika tuh 42,5. Iya, nilai PAT matematika gua 42,5. Masih ada yang lebih rendah, ada yang di 30-an atau bahkan yang di 25 gitu ya. Jadi ya begitulah. Dan ya eh, ya begitulah. Jadi bisa membuktikan bahwa dari 40 soal itu, karena kebanyakan nilainya di sekitar 40-an, ya 40% dari soalnya yang jawabnya benar gitu cuy. What the hell? Ya gua jujur waktu gua ngerjain PT matematika, gua cuma ngitung setengah 20, sekitar 15 sampai 20 soal dari 40 soal itu yang gua hitung bener gitu loh, yang gua kotret. Sisanya gua ngasal gitu ya, karena waktunya juga kalau nggak salah baru ngitung 15 soal, sisanya sisa waktunya tuh tinggal 20 menit lagi gitu. I mean what the fuck bro gitu ya, cepet banget gitu loh ya. Jadi begitulah ya. Dan gua udah remedial juga, ternyata nilai gua tuh masih ditandain kuning karena gua tugasnya belum lengkap. Jadi tugas apa yang belum lengkap gitu? Kalau kalian inget, tadi gue bilang gue masih ada tugas kelompok 30 soal yang mana nggak ada yang mau kelompok sama gue, bahkan kelompoknya baru dibikin setelah hari pengumpulan. Dan itu pun nggak ada komunikasi, jadi gue ngerjain itu 30 soal sendiri dan gue ngumpulinnya secara individu. Jadi gue nggak peduli sama kelompok gue karena kelompok gue aja nggak ada kontak gue gitu ya. Jadi bukan salah gue, tapi kelompoknya aja nggak ada inisiatif gitu ya, masa harus gue gitu loh. Jadi gue kerjain individu. Dan setelah gue mengerjakan 30 soal itu sangat try hard. Mungkin kalau lu lihat live gue, yang mana rakit PC pakai logaritma gitu ya.
Mungkin kalau kalian live gua tentang rakit besi pakai logaritma, itu gua ngerjain matematika gitu ya. Itu kalau kalian lihat live streamnya sekitar 3 sampai 4 jam, gua lupa sekitar segitu 3 sampai 4 jam. Dan setelah itu gua sekitar jam 12 apa jam 1 gua ke sekolah setelah live streamnya berakhir, dan gua ngumpulin itu ke guru gua, dan untungnya itu gua ngumpulin di jam istirahat, jadi gua nggak perlu berhadapan dengan guru yang mungkin terlihat bijak, kalem, tapi aslinya nyebelin gitu ya. Kayak bahkan kalau lu tahu guru matematika gua tuh waktu Idul Fitri di grup awal-awalnya bilang, Bapak mengucapkan mohon maaf lahir dan batin di dalam suasana gimana sih gue bilang? Mengingat suasana mengingat suasana yang masih gimana gitu ya Idul Fitri, Bapak mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Itu pesan pertama di WA-nya, gue inget banget. Lalu yang kedua, dia ngasih tugas kelompok 30 soal itu. What the fuck? Lu baru aja minta maaf lahir dan batin, tapi ngasih soal 30 soal di saat Idul Fitri. Gimana nggak stres gitu ya, kita baru aja merayakan suatu hari raya dan kita disuruh ngerjain soal 30. What? Gitu loh. Oh, nggak ngotak gitu loh. Ini matematika kayaknya paling panjang di antara 12 mata pelajaran ini. Heran gua asli. Kayak sebegitu pentingnya kah? Kalau yang basic-basic aja gitu, yang dasar-dasar aja. Oke. Bro, lu nggak perlu ngebersihin PC dari debu pakai logaritma, enggak kan? Gitu loh. Heran gua loh, asli. Terus ya udahlah, kita move on aja ke bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini merupakan kampret momen juga, tapi nggak separah matematika. Jadi kita disuruh bawa earphone atau headset atau ya pokoknya alat bantu dengar yang mana bisa mencegah kita terganggu dari suara luar. Jadi kita bakal fokus ke listening gitu ya. Dan itu gua try hard. Dan untungnya dapat 8,4, dan tugas-tugas gua kayaknya udah lengkap semua ya. Sebenarnya grup bahasa Inggris tuh di Telegram ya. Grup bahasa Inggris tuh di Telegram, bukan di WA. Gua nggak tahu kenapa guru bahasa Inggris gua tuh milih Telegram ketimbang WA begitu ya. Tapi gua masuk ke grup Telegramnya, cuma gua nggak masang Telegramnya karena HP gua memorinya penuh. Nggak lihat situasi gitu. HP gua tuh RAM-nya 2 GB, penyimpanan 16 GB. HP gua tuh belum ganti-ganti, coy. Gua belum ada budget gitu loh. Lu kalau mau nyuruh gua masang Telegram tuh tolong upgradein HP gua gitu loh ke yang lebih gede gitu storage-nya. Tapi dengan spek yang sama gitu ya. Jangan di downgrade ke MediaTek segala macam gitu loh. Heran gua. Tapi ya untungnya aman, nilainya 8,4 gitu ya. Lalu PJOK. Kenapa ini bisa merah PJOK gitu ya? PJOK bisa merah karena PAT-nya merupakan praktek. Ya iyalah, olahraga, praktek, bukan teori gitu ya, jelas. Tapi apa prakteknya PAT ini? Renang. Dan gue merupakan orang yang gendut gitu ya, gue tuh be honest gitu ya, gue nggak peduli mau dibully gendut atau enggak, karena gue udah dibully dari SD, jadi gue nggak peduli gitu ya, gue udah terbiasa gitu ya, gue orangnya gemuk lah ya gitu ya, gendut, dan gue nggak bisa renang, jadi gue bolos PAT renang. Itu sebabnya nilai gue merah. Tapi kalau nggak salah PJOK tuh KKM-nya 75 dan ini 74, cuma beda secuil ya. Walaupun emang itu membuat perbedaan antara nilainya merah dengan tidak merah gitu ya. Tapi yang merah cuma satu. Sing penting naik kelas gitu ya. Lo bisa lihat di sini. Ini naik kelas. Gue kira apa sih? Kenapa sih? Kirain adek. Ya, sorry. Kita balik lagi gitu ya. Ada kesalahan, bukan kesalahan teknis tapi kesalahan family gitu ya. Oke, sejarah. Ya, sejarah. Jadi PJOK bisa merah karena itu ya praktek tadi. Oke, kita masuk sejarah gitu ya. Sejarah 87. Kenapa?
Pertama, gurunya friendly cuy gitu ya. Di antara semua guru di sini yang friendly tuh mungkin kalau gua urutin pertama sejarah yang paling friendly, yang kedua informatika, dan yang ketiga DDTJKT lah gitu ya. Ini DDTJKT ya, dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi gitu ya. Oke, jadi gue sebenarnya males ngedit, jadi gue pakai sistem pause dari OBS gitu ya, dan ya ada kesalahan family seperti yang gue bilang gitu ya, ngap-ngap. Nah, jadi eh kita masuk ke sejarah tadi seperti yang gue bilang, di antara semua mata pelajaran ini yang gurunya paling friendly, kalau gue urutin yang pertama tuh sejarah, yang kedua informatika, dan yang ketiga tuh yaitu jurusan gua, dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi gitu ya. Jadi sejarah, sebenarnya sejarah tuh aslinya tugas-tugas gua tuh ada beberapa yang belum selesai atau lebih tepatnya belum eh, belum ke rekap gitu ya, belum masuk laporan gitu. Jadi gua, dan karena gua udah nggak punya hasil pengerjaan gua gitu ya, jadi gua kerjain ulang aja gitu ya, karena sejarah ya lumayan lah gitu ya. Uh, jadi gue kerjain, dan ya untungnya sih tugas infografis gue kalau nggak salah ada 2 kali disuruh bikin infografis, yang satu tuh disuruh bikin timeline, yang satunya infografis biasa, dan untungnya itu udah selesai semua. Jadi tinggal tugas-tugas menulis doang gitu ya. Gue nggak perlu ngedesain-desain segala macam pakai PowerPoint ataupun Adobe Photoshop gitu ya. Jadi ya karena walaupun gurunya menyarankan pakai Canva, tapi karena Canva tuh Canva Education ya, seperti teman gua ya sekolahnya sekolah swasta mahal cuy. Gua mending pakai Adobe Photoshop, lebih berkelas. Sok, aduh sini kepala sekolah yang beliin Canva Education tuh ya, gua nggak mau sebut nama gitu ya. Ntar alasannya merusak nama baik, ya mending gua pakai Photoshop gitu ya. Jadi sejarah, eh, gua tinggal tugas-tugas menulis aja di buku, tinggal gua bukan menulis di buku sih, gua gurunya karena terlalu friendly ya, gurunya ngebolehin buat ngerjain di laptop gitu ya, lu boleh ngerjain dalam bentuk digital, nggak kayak guru-guru yang lain. Guru-guru yang lain yang ada di sekolah gua itu nyuruh gua untuk ngerjain di buku. Yang satu-satunya baik di sini adalah guru sejarah, makanya kenapa gua masukin peringkat pertama kalau mau ngomongin guru yang friendly, karena yaitu gue dibolehin buat ngerjain tugas-tugas ini secara digital. Alasannya adalah pertama, takutnya tulisannya nggak jelas, nggak rapi. Jadi mending secara digital yang udah pasti tersusun dengan rapi gitu ya. Itu gue seneng banget gitu, kayak akhirnya ada alasan yang logis, walaupun guru-guru yang lain merupakan guru-guru yang try hard untuk membaca tulisan siswa dengan alasan biar siswanya terbiasa untuk nulis gitu ya. Itu guru-gurunya try hard membaca tulisan kita gitu ya. Ntar kalau ada tulisan yang gak jelas dikasih nilai jelek. Kebiasaan gitu ya. Itu kayak merupakan salah satu cara untuk merusak nilai gitu loh. Dengan alasan tulis di buku. Gitu banget ya guru-guru ya. Nggak tahu gua juga ya. Ya begitulah. Jadi ya sejarah, gurunya ter the best gitu ya. Sebenarnya mungkin video ini nggak ada yang nonton, cuma kalau ada yang nonton mungkin termasuk guru sejarah gua, shout out gitu ya. Uh, Paling friendly lah menurut gua gitu ya. Moga-moga aja kelas 11, nggak tahu sih kelas 11 masih sama itu atau enggak, gua nggak tahu ya gitu. Tapi kita masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu seni budaya, atau di sini cuma dibilang seni. Ya gua nggak tahu, air seni. Ya jadi 81. Nah, ini merupakan gimana ya? Beruntung banget gua, apa sih namanya? Gua eh, kebanyakan tugasnya udah selesai. Beruntung banget gitu ya. Cuma aduh, eh, nggak juga sih sebenarnya. PAT gua aman ya. Nilai PAT tuh gua tuh aman. Cuma nilai-nilai tugas tuh gua nggak banyak yang remedial. Jadi sebenarnya kalau nggak salah, eh, apa ya gue bilang ya, pokoknya waktu itu udah dikontak gitu ya, gurunya tuh udah dikontak soal
rekap nilai gitu ya. Jadi tugas-tugas apa yang belum terhadap suatu siswa. Tapi gurunya ketimbang memberikan nilai rekap nilai gitu ya tentang tugas-tugas yang belum, dia langsung straightforward gitu ya, langsung tanpa basa-basi langsung bilang siapa aja yang remedial dan karena gurunya denial kalau menurut gua gitu ya. Guru ini ketimbang menerima tugas-tugas remedial yang belum, dia memberikan satu tugas remedial yang kalau mau dibilang ini berat. Ini berat, yaitu Nari Sajojo. Dan mungkin kalian juga udah lihat videonya di apa namanya? Mungkin kalau kalian tahu judulnya, video ini akan membuat kalian mati cringe. Ya, itu merupakan itu behind the scene gua lagi nari Sajojo. Mungkin lagu Sajojonya mungkin masuk ke situ. Gua nggak tahu gitu ya. Gua belum melihat karena ya takutnya gua mati cringe karena video gua sendiri termasuk video yang ini. Ya, video gua semuanya cringe. Ya, gua nggak mengaku, gua nggak ada gue bahkan nggak bangga gitu sama channel gue gitu ya, walaupun viewsnya mungkin bisa nyampe 30.000 gue lihat-lihat totalnya ya, tapi gue nggak bangga gitu ya. Gue butuh peningkatan, gue butuh improvement ya, seperti itulah kalau mau jadi sukses gitu ya. Gue bukannya pencitraan, tapi emang video gue tuh cringe asli gitu ya, termasuk yang ini gitu ya. Gue di sini isinya ngerets doang, apalagi soal matematika tuh logaritma. Ya kali gue upgrade SSD pakai logaritma bro, what the fuck. Wah gila, gue ngerage sih. Ini gue lagi nge-record di dapur, tadi aslinya di kamar. Jadi suaranya bergema. Ya udahlah, nggak peduli. Oke, jadi seni budaya seperti itu. Akhirnya gue mau nggak mau menuruti permintaan guru ini, ya. Gue tari Sajojo, ya seperti yang lu lihat di YouTube ya, video yang itu. Jadi ya, gue mendapatkan nilai 81. Dan untungnya gue apa? Bentar. Oke, jadi ternyata IndiHome-nya bermasalah. Lo bisa lihat, oh ya, lo nggak bisa lihat di sini. Taskbarnya gue matiin gitu ya. Tapi pokoknya laptop gue sekarang disconnect dari internet. Ya kita balik lagi. Untung aja gue recording gitu ya, bukan streaming. Ya jadi untungnya aja gue udah ngumpulin formulir remedial semester 1 gitu ya. Tepatnya PTS-nya. Karena PTS semester 1 itu gue banyak yang remedial. Kalau nggak salah ada 4. Itu sebenarnya lebih ke arah tugas-tugas. Yang pertama adalah, gue lupa. Pokoknya ada PPKN, bahasa Inggris, habis itu ada seni budaya, dan gue lupa satu lagi. Oh ya, sejarah, iya. Nah, seni budaya itu merupakan pelajaran terakhir yang gue urus remedialnya karena gue tahu gurunya denial gitu ya. Pertama tuh kalau nggak salah PPKN, yang kedua bahasa Inggris, yang ketiga sejarah. Karena sejarah waktu itu gurunya belum ganti ke yang sekarang gitu ya, gurunya itu masih ibu-ibu. Kalau yang sekarang tuh ya umurnya seumuran mahasiswa lah, jadi ya kenapa bisa lebih friendly gitu ya. Lalu yang paling terakhir tuh seni budaya gitu loh, karena gue tahu gurunya denial, jadi ya gue kerjain terakhir. Dan gue masih ingat ya, mungkin gue masih ingat seni budaya itu gue disuruh ngapain aja. Gue disuruh nulis, itu tugas-tugas gue yang belum sih sebenarnya. Jadi tugas gue yang belum tuh menuliskan not balok dan not angka Indonesia Raya beserta liriknya 3 stanza. Cuma karena referennya sama gitu ya, jadi gue cuma nulis itu sekali. Tapi gue harus nulis semua stanzanya. Ya gitulah. Dan tuh lama banget cuy, gitu ya, gila lama banget asli gitu ya. Dan sayangnya halaman keduanya ketumpahan kopi, walaupun masih bisa dibaca tapi estetikanya terganggu karena ketumpahan kopi ya. Lagian gue nggak peduli gitu ya, gurunya udah nanya juga gitu ya, masih bisa baca lah gitu ya. Dan ya beserta unsur-unsurnya juga gitu ya. Habis itu juga gue dites untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza yang barusan gue tulis.
Dan ya untungnya gue masih hafal karena gue SD tiap sebelum belajar tuh tiap hari sebelum belajar itu gue disuruh nyanyi ya pokoknya semuanya disuruh nyanyi Indonesia Raya 3 stanza. Jadi ya mungkin gurunya mau ngetes gue apakah gue udah pernah tahu Indonesia Raya 3 stanza atau belum. Jawabannya gue udah pernah, bahkan dari sekitar 5 tahun yang lalu, 5 apa 6 tahun yang lalu gitu. Jadi lu mau ngerjain gue enggak cuy, gue bisa kerjain lu balik gitu ya. Kesal gue asli. Dan ya selain itu juga gue disuruh nyanyi Serumpun Padi. Serumpun Padi. Ya begitulah suara gue fals gitu ya. Dan juga gue ya mungkin udah itu doang kalau nggak salah. Dan habis itu gue langsung ngasih formulir remedialnya. Dan kalau nggak salah nilainya itu 75. Iya, setelah yang semua gue lakukan, gue udah nulis not balok, not angka. Itu pun 3 stanza. Habis itu gue disuruh nyanyi. Gue disuruh nyanyi Serumpun Padi. Iya, gue dapat 75. Ini merupakan guru yang termasuk ngeselin gitu ya. Urutan kedua setelah matematika gitu ya. Jadi matematika dan seni budaya ini ngeselinnya kayak apa gitu ya. Kesel banget gua gitu ya. Jadi ya eh untungnya sih gua pokoknya udah lolos remedial. Karena kenapa gue bilang beruntung banget gitu ya. Gua udah ngasih formulir remedial PTS ganjil gitu ya atau PTS semester 1 ke wali kelas gua karena kalau lu udah ngerjain tapi lu nggak ngumpulin formulirnya, itu beresiko seperti yang ya baru beberapa hari kemarin diumumkan di grup seni budaya, yaitu buat yang belum ngumpulin formulir remedial ataupun ya jadi kan kalau lu belum ngumpulin formulir remedial ke wali kelas berarti lu masih dianggap remedial. Nah, nggak tahu juga sih, tapi pokoknya yang masih remedial PTS semester 1 itu lu harus bikin papan nama meja guru yang dibuat dari akrilik, nggak boleh dibuat dari kayu, harus akrilik. Gua nggak tahu siapa ada ya persyaratan lain, gua nggak buka WA gitu ya karena WA gua ada masalah, nggak tahu kenapa di laptop gua nggak bisa kebuka. Tapi pokoknya kalau mau gampangnya lu disuruh bikin papan nama meja guru pakai akrilik. Bro, ini lebih tepatnya ketimbang remedial, ini merupakan salah satu cara untuk menghemat budget ketimbang lu beli papan nama guru sendiri gitu loh. Lu dibeliin oleh siswa lu. Dan tuh ada 23 nama meja guru. Jadi ada 23 siswa kalau nggak salah. 23 siswa yang remedial. Dan kebanyakan dari kelas gua, dari kelas kan gua kan 10 TJKT 1. Nah, kelas tetangga gua yaitu 10 TJKT 2 itu punya siswa yang remedial tuh jumlahnya lebih dikit lah gitu ya. Jadi sekitar 70% dari siswa yang remedial tuh kebanyakan dari kelas gua gitu ya. Jadi ya untung banget gua ngerjain remedial semester 1 karena kalau gua nggak ngerjain gua disuruh bikin papan nama akrilik yang mana ngeluarin duit cuy. Kan sudah gue bilang ini cara menghemat budget para guru ketimbang bikin papan nama sendiri gitu ya. Kayak apa gitu ya. Enak banget gitu hidupnya. Dan ya, gua ngelihat guru ada yang pakai Innova Venturer. What the fuck? Ngasih tugas, nilai, rekap, bikin rapor, dapat Innova Venturer. Ngecit anjay, ngecit asli. What the hell? Gitu ya. Ini gue buka-bukaan aja gitu ya. Jadi ya uh, ya begitulah gitu ya. Terus ya kita nggak usah bahas lagi seni budaya gitu ya, kita langsung move on aja ke informatika. Informatika seperti yang gue bilang ini merupakan guru yang paling friendly urutan kedua. Ya ini informatika gampang lah, ini cuma ngerjain Excel, habis itu juga ngerjain Word. Jadi ya lu tau lah, banyak yang bilang teman-teman SD gue sih yang banyak bilang dulu
Gua tuh ngetiknya cepet, bahkan gua pernah ikut lomba. Cuma saingannya kayak kontol, banyak banget yang lebih pro dari aing gitu ya. Jadi saya nggak masuk juara, tapi teman saya perwakilan dari sekolah tuh kan ada dua tuh yang lomba ngetik. Nah, eh, pokoknya gua nggak masuk juara, tapi teman gua itu masuk. Ya setidaknya sekolah gua masih bisa membawa kebanggaan lah gitu ya, juara 3 kalau nggak salah. Tapi guanya nggak menang. Fuck gitu ya. Eh ya mungkin kalau kalian eh, berpikir berapa sih gua skor buat WPM gitu ya, word per minute-nya. Gua tuh skornya pas gua tes sendiri ya, ini gua tes diri gua sendiri di situs yang bernama Ten Fast Fingers kalau nggak salah ya. Ten Fast Fingers itu gua ngetes kalau nggak salah dapat sekitar 90-an word per minute. Jadi 90 kata per menit gitu ya. Makanya kenapa teman-teman gue dulu bilangnya cepet banget gue ngetiknya gitu ya. Dan untuk Excel, dulu gue suka mainan Excel. Dulu gue suka bikin kayak simulasi warnet gitu. Kalau warnetnya ini kayak kelihatan goblok sih. Jadi kayak kalau PC-nya pakai Windows 7 tarifnya berapa, kalau pakai Windows 10 berapa. Ya itu dulu kayak orang goblok gue, tapi itu mengasah skill gue dalam menggunakan Microsoft Excel gitu ya. Dan PowerPoint juga nggak gue lupain kok. PowerPoint gue dulu sering banget bikin presentasi. Bahkan gue dulu saking gabutnya gue nonton Mas Wahid. Jadi dulu uh, gue penonton setia Mas Wahid. Dulunya ya, sekarang udah enggak gitu ya. Karena ya to be honest, gue udah apa namanya agak bosan gitu ya dengan konten berburu mobil gitu ya. Gue masih ingat itu berawal dari sebuah Yaris gitu ya. Oke, kita jangan off topic. Tapi ya, gue dulu bikin PowerPoint tentang cara memilih mobil bekas yang kondisinya tuh bagus gitu loh. Dan tuh kalau nggak salah ada 72 slide. What the fuck, gue gabut banget itu 72 slide cuy. 72 slide. Saking gabutnya itu. Wah gila sih. Ya jadi ya begitulah. Uh, Makanya kenapa informatika gue masih bisa bagus gitu 85 gitu ya. Nah terus kita masuk ke guru yang agak gimana gitu. Tapi ini urutan ketiga setelah matematika dan seni budaya, yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial aka IPAS. Jadi IPAS tuh kalau salah kata gurunya itu 85 itu udah kayak nilai 100. 85 tuh merupakan nilai tertinggi. Jadi gue dapat 83. Di sini tuh kayak dapat nilai 90 atau 95 gitu ya. Ya seperti itulah gitu ya, karena ya seperti yang gue bilang, denial gitu ya. Oke, gue coba cek dulu masih recording. Oke, masih. Ya, jadi ya. Oh iya, matematika gua udah buka foldernya perasaan. Nah, ini jadi ini merupakan remedial PAT ya. Ini remedial PAT, lu bisa lihat di sini. Kita lupa ngasih ini. Jadi lu bisa lihat di sini hitung-hitungan gua. Ini mungkin kalian bakal pusing ngebacanya ya. Tapi ya bisa dilihat seperti inilah gitu ya. Ini ini ah ini 15 soal ya. Ini tuh 15 soal. Lu bisa lihat tuh nih 15 soal. Ya gimana sih? Nah, lu bisa lihat ini 15 soal. Tapi gue butuh seharian. Gue butuh seharian buat ngerjain ini 15 soal. Karena waktu hari Selasa minggu kemarin, selain gue disuruh ngerjain matematika remedial PAT ini, ada juga gue disuruh ke sekolah datang satu kelas buat syuting gimana kelas TJKT 1 gitu ya. Ya pokoknya bagaimana jurusan TKJ itu belajarnya gitu ya. Jadi kalau nggak salah ada yang bikin adegan ngebongkar PC, terus ada yang adegan mainin kabel Ethernet segala macem. Ya begitulah gitu ya. Pokoknya syuting lo tau lah kayak gimana gitu ya. Dan itu gua habis sekitar 3 jam di sana gitu ya. Gua datang tuh jam 8, tapi baru mulai tuh jam 10 gitu ya. Dan ya begitulah pokoknya waktu gua kebuang gitu ya. Kayak disengaja banget gitu loh, heran gitu ya, masih ada kenapa nggak kemarin aja gitu ya pas masih pakai apa gitu. Biar sekalian gitu loh, heran gua. Nah, IPAS
IPAS di sini lu bisa lihat di sini ini merupakan link untuk ke video YouTube gua. Jadi mungkin kalian berpikir ini presentasi bab oh, bukan cuy. Ini bab berapa? Ini bab gua lupa loh, ini gua lupa ganti judulnya anjir. Ini bab 3. Aduh, gua salah tulis cuy, gua lupa ganti judul. Ya pokoknya IPAS. Eh ya ini lo bisa lihat di sini. Jadi IPAS sendiri gue dapat nilai 83. Eh gue sebenarnya masih ada beberapa tugas yang belum selesai. Jadi kalau nggak salah tuh tinggal bab 3. Bab 3 tuh dibagi menjadi 4 kalau nggak salah. Yaitu ngerangkum 3 subbab atau submateri. Lalu ada juga yang keempat itu bikin video presentasi tentang bab 3-nya itu sendiri gitu. Jadi ada 4 tugas lah dalam bab 3 ini. 2 dari 4 tugas ini alias setengahnya 50%-nya udah gua kerjain dan udah dinilai langsung tatap muka oleh gurunya. Tapi untuk jaga-jaga siapa tahu lupa, gua akhirnya ngirim ulang. Gua harus foto semua halamannya dan gua ubah jadi PDF dan itu harus di bawah 2 MB. Karena laptopnya menggunakan Core i5 generasi ke-6 atau ke-7 dengan Nvidia MX 230, tapi harddisknya kecil. Ya, laptop spek segitu nggak bisa afford, nggak bisa upgrade harddisk yang lebih gede untuk nyimpan file-file gua. What the hell? Gitu ya, gua kesel banget gitu ya. Apakah lu untuk masukin data-data di Excel tuh lu butuh Nvidia? Mending buat gue pengen streaming pakai Intel Quicksync dan gue juga pengen ngegame pakai Nvidia MX 230. Itu merupakan laptop yang bagus gitu ketimbang laptop gue yang sekarang gitu ya. Please, kalau lu mau tukar sini gitu ya. Ini udah pakai SSD kok, lebih cepat gitu ya. Ya begitulah. Jadi uh, bisa dibilang begitu. Akhirnya gue try hard, gue nyoba pakai PowerPoint. Jadi ini gue ubah ke kertas A4, gue ubah ke potret, lalu gue pakai fitur export ke PDF dari PowerPoint-nya sendiri. Dan untungnya filenya masih di bawah 2 MB. Tapi dengan catatan, gue harus kompres fotonya menggunakan Fast Tone Resizer. Mungkin kalau lu suka nonton Jagat Review dan suka lihat Lucky Noob OC buat ngebenchmark CPU single core-nya, ya gue pakai itu. Dan lambat banget karena gue pakai AMD A4 yang single core-nya atau IPC-nya aja burik. Jadi ya convert fotonya agak lama. Mau heran tapi AMD, ya begitulah. Ya, jadi ya pokoknya gue try hard di pelajaran IPAS ini dan bahkan gue didesak untuk bikin presentasi bab 3 itu secepat mungkin gitu ya. Jadi kalau lu tahu speedrun, lu tahu video gue yang judulnya speedrun PowerPoint yang gue pakai lagunya Dream Manhunt gitu ya, yang tenonenot ya pokoknya begitulah ya. uh, itu gue speedrun PowerPoint tentang presentasi IPAS, mungkin lu udah lihat sendiri gitu ya, dan hasilnya seperti ini. Dan ya gue recordnya pakai OBS sama kayak sebelumnya, cuma kali ini lebih oke lah ya. Apa sih kayak nge-lag-nya tuh berkurang lah gitu ya. Mungkin karena gue pakai Windows 11, nggak tahu kenapa Windows 11 menambah performa OBS, walaupun sebenarnya masih kurang gitu ya. Tapi kalau lo bisa lihat sendiri, welcome back, pick up where you left off. Lo bisa lihat slide 13, slide 13 itu merupakan slide terakhir, karena lo lihat di sini, ini presentasinya ada 13 slide. Dan di sini, gua tuh nge-record gua tuh selesai nge-record tuh jam 11 kurang gitu ya. Jadi ya mungkin kalau kalian lihat video speedrun PowerPoint-nya, mungkin kalian tahu kalau ini dibuat di tanggal 22 Juni 2022. Dan ya gua baru selesai itu jam 11 kurang gitu ya. Dan itu juga gua harus edit lagi gitu ya. Gua harus edit lagi karena ada beberapa penyesuaian gitu ya. Jadi gue harus edit lagi, gue harus render ulang di Vegas Pro, dan ya itu sangat membagongkan gitu ya. Lama banget rendernya gitu ya. Ya lu tau lah ini AMD encodernya burik gitu ya.
Mungkin gua aja nggak tahu apakah kalian bisa ngeliat video ini dengan jernih atau enggak. Karena ini gua recordnya pakai encoder GPU AMD gitu ya. Jadi ya begitulah ya. IPAS tuh gua try hard gitu ya. Nah, kita masuk ke pelajaran 11 gitu ya di DTJKT. Ya, ini sebenarnya gua cuma ada 2 tugas yang belum selesai, yaitu cabling. Cabling gua remedial karena cabling itu susah banget gitu ya. Cabling tuh pokoknya gua disuruh bikin kabel LAN atau kabel Ethernet sendiri, DIY, do it yourself gitu ya. Karena gua udah punya, ya karena gua bayar 700.000 buat alat prakteknya gitu ya. Jadi ya jelas ada gitu ya, gue bisa bikin sendiri. Nah, tapi ya itu gue try hard juga gitu ya untuk bikinnya sebisa mungkin, dan ya untungnya berhasil gitu ya, untungnya aja gitu ya. Nah, terus tugas yang satunya lagi itu merupakan ngerangkum terminologi jaringan. Ini tugas terakhir sebenarnya, deket-deket PAT, dan ya gue bisa kerjain itu gitu karena itu ngerangkum gitu ya. Jadi ya DDTJKT tugasnya udah selesai semua, aman, dan gue dapat nilai 90, dan PAT gue juga nilainya 90 gitu ya. Ya nilai PAT gue 90. Dan teman-teman gue terkejut gitu loh. Teman-teman gue terkejut kayak ya gimana gitu ya, hobi gue tuh didedikasikan ke komputer, jadi gue ngerti gitu loh. Gue bukannya nge-cheat atau gimana gitu ya, gue ngeliat Google, enggak. Ya seperti yang lu lihat tadi, gue bisa ngomongin GPU encoder AMD segala macam, ya itu karena hobi gue ke situ gitu loh. Makanya gue bisa ngerti gitu ya. Tapi ya udahlah. Kita langsung masuk ke pelajaran terakhir, yaitu P5BK. Project penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja 80. Ini sebenarnya cukupan aja. Gua nggak punya banyak komentar untuk ini gitu ya. Jadi iya, terakhir tuh tugasnya tuh kerja kelompok, dan sebenarnya gue nggak kerja apa-apa, tapi nanti gue katanya bakal patungan untuk budget bikin produknya. Jadi ya gue masih kerja kelompok, gue masih ikut berpartisipasi, cuma karena rumah gue jauh gitu ya, ya kelompok P5BK gue tuh rumahnya deket-deket gitu loh, tapi jarak rumah mereka ke gue tuh jauh gitu ya. Mereka tuh dekat gunung gitu loh. Gua tuh di tengah kota, bro. Jauh gitu ya. Mereka tuh di Dago dan gua tuh di sekitaran Kiara Condong. Ya jadi begitulah. Lumayan jauh gitu ya. Itu impossible kalau nggak pakai motor bapak. Cuma kan gua masih 16 tahun, gua nggak mau ambil resiko. Dan kalau pakai angkot gimana ceritanya? Karena angkot nggak lewatin kaki gunung gitu loh. Heran kan? Jadi gua bingung gitu ya untuk P5BK gimana. Tapi ya nanti gua bakal berkontribusi melalui patungan ya, jadi ya gue masih dianggap kerja kelompok, dan akhirnya gue mendapatkan nilai 80. Oke, lalu kita bakal ngebahas ketidakhadiran. Jadi sakit izin tanpa keterangan gak ada. Jadi sebenarnya ya gue hadir terus 100%. Padahal sebenarnya pas PJJ ataupun pas libur sebenarnya gue pernah mengalami sakit perut. Itu sakit perutnya tuh berlangsung 3 hari, 3 sampai 4 hari. Gue nggak tahu kenapa, gue cuma karena makan pecel yang mungkin agak pedes, gue tuh berak berturut-turut tuh 4 hari gitu loh. Gue tiap jam tuh berak gitu ya. Gue kayak gimana gitu ya, ini ada yang salah kah dengan pecelnya, diracunin kah? Tapi untungnya gue masih survive dan masih bisa bikin video kayak sekarang ini gitu ya. Izin, gue mau izin kemana? Bahkan untuk libur yang sekarang, yang mana gue masih dikasih waktu 2 sampai 3 minggu, gue aja nggak tahu mau libur kemana, keluar kota cuy. Dan bahkan persyaratannya tuh harus vaksin booster. Kalau lu belum vaksin booster atau lu mentok di vaksin kedua, lu harus begitu. Lu harus apa namanya? Harus rapid test. Tapi kalau lu vaksin booster lu udah aman. Dan gua say no ke vaksin booster karena ya gue mau liburan kemana cuy, gue nggak punya duit anjay gitu ya. Mending jadi no lab, awok enggak sih, gue nanti bakal ke rumah teman sih gitu ya. Terus ya
tanpa keterangan alias alpha, ya ngapain juga gitu ya gua alpha gitu ya. Gua walaupun sering main Genshin tapi nggak sebegitunya sih, nggak sebegitu gilanya gitu ya. Oke, dan ya eh gua akhirnya dinyatakan naik ke kelas 11, dan kelas 11 itu 50% dari KBM-nya itu merupakan PKL. Jadi ya gue lebih suka PKL ketimbang belajar matematika, walaupun pelajaran yang bakal dipelajari di kelas 11 tuh pas gue lihat buku paketnya yang dikasih cuma matematika dan bahasa Indonesia. Jadi gue fuck up gitu ya. Gua disuruh belajar matematika lagi di kelas 11. Shit. Ya udahlah. Jadi mungkin begitu aja ya. Apa namanya? Pembahasan tentang nilai rapor gua kali ini. Sekalian dengan nge-rates tentang guru-gurunya gitu ya. Jadi ya gua nggak tahu gua udah rekam berapa menit di sini. Coba gua lihat dulu di OBS-nya. Gua udah rekam sekitar 51 menit. Jadi gua ngebahas beginian doang karena terlalu mendalam, sekalian dengan nge-rates dan nge-roasting guru-guru tadi. Gua udah nge-record 51 menit. Jadi ya mungkin segitu aja. Gua masih ada kerjaan lain, yaitu nge-build Ayaka gua lebih bener karena teman gua nge-roasting dan teman gua pada pakai Ganyu. Jadi ya sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.